Menjelaskan alat-alat strategi SWOT, PESTEL, dan Porter 5 Forces. Pengertian dan tujuan analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari S, yaitu strength atau kekuatan. Itu karakteristik internal organisasi yang memberikan keunggulan dibandingkan pesaing. Contoh, merek yang kuat, teknologi yang inovatif, tim manajemen yang berpengalaman. W atau W itu adalah singkatan dari weaknesses, yaitu kelemahan. Karakteristik internal organisasi yang menghambat kinerja atau daya saing. Contoh, kurangnya sumber daya, proses bisnis yang tidak efisien, dan kurangnya inovasi. Kemudian O, singkatan dari opportunities atau peluang, yaitu faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi untuk mencapai pertumbuhan atau keunggulan. Contoh, tren pasar yang positif, perubahan regulasi yang menguntungkan, dan perkembangan teknologi. Keempat, T atau threats, yaitu ancaman, menyakup faktor eksternal yang dapat membahayakan kinerja atau keberlangsungan organisasi. Contoh, persaingan yang ketat, perubahan preferensi konsumen, dan resesi ekonomi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi, serta merumuskan strategi yang tepat untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman. Matriks SWOT dan perumusan strategi. Kotak ini adalah gabungan antara threats dan strength, yaitu antara kekuatan dan ancaman. Yang kita lakukan adalah memanfaatkan potensi untuk menghadapi ancaman. Sementara kotak ini gabungan antara weakness dan threats, yaitu kelemahan dan ancaman. Yang harus kita lakukan adalah meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman. Kotak ini adalah gabungan antara strength dan opportunity, yaitu memanfaatkan potensi atau kekuatan kita untuk meraih peluang. Kotak ini adalah gabungan antara weakness dan opportunities. Yang kita lakukan adalah mengatasi kelemahan atau weakness untuk meraih peluang atau opportunities. Pengertian dan tujuan analisis PESTEL. PESTEL ini adalah singkatan dari political, economic, social, technological, environmental, dan legal. Komponen analisis PESTEL yaitu political, diantaranya kita fokus pada perang, rezim otoriter, fasilitas untuk memulai bisnis, kebijakan pengurangan limbah dan pajak yang tinggi. Economics, tingginya GDP atau produk domestik bruto, inflasi harga, kejenuhan pasar, dan pinjaman. Yang sosial, kita mesti perhatikan kebiasaan pembelian atau konsumsi masyarakat sana, anggaran rumah tangga, tren pasar, dan pengaruh budaya. Teknologi, kita mesti memperhatikan sumber daya teknikal dan logistik negara, tingkat tenaga dan keahlian, perkembangan alat dan penelitian. Environment, kita memperhatikan hukum untuk melestarikan kehidupan hewan dan tumbuhan, lingkungan yang sesuai dengan tanah dan iklim untuk kegiatan. Legal, kita mesti memperhatikan hukum ketenaga kerjaan negara, hukum yang terkait dengan kegiatan, izin, otorisasi, dan persyaratan lainnya. Analisis PESTEL adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor makro lingkungan yang dapat mempengaruhi bisnis. Tujuannya adalah untuk memahami lingkungan eksternal secara komprehensif, sehingga organisasi dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta merumuskan strategi yang sesuai. Identifikasi faktor-faktor PESTEL. Identifikasi faktor-faktor PESTEL. Pertama, menyangkut politik atau political, yaitu kebijakan pemerintah, stabilitas politik, regulasi, dan hukum. Kedua, ekonomi atau economics, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, uang, dan pengangguran. Ini adalah indikator-indikator ekonomi yang mesti kita perhatikan selalu dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Kedua, sosial atau sosial, yaitu tren demografi, gaya hidup, nilai-nilai masyarakat, pendidikan, kesehatan. Teknologi atau technological, kita mesti update dengan perkembangan teknologi, inovasi, otomatisasi, riset, dan pengembangan. Lingkungan atau environmental, isu lingkungan, keberlanjutan, perubahan iklim, dan regulasi. Keenam, legal atau hukum, menyangkut peraturan perundang-undangan, hukum bisnis, dan hukum konsumen.